Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Febrina, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 bidang ekonomi dari LPTK Universitas Pamulang, akan melaksanakan PPL yang kedua dengan materi ketenagakerjaan dengan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba tolong dicek kolong meja, kolong kursi, kalau ada sampah, tolong dibuang dulu di tempat sampah ya. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya adalah pimpin berdoa. Berarti ya, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa mengenai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Dari absensi ya. Kakak Abi, Adel, Ahmad Fadil, Alia. Ibu ingin mengetes kemampuan konsentrasi kalian, kira-kira masih ada yang ngantuk atau enggak. Jadi tolong pegang dengkul. Pegang hidung. Oke, pegang mata. Oke, pegang hidung lagi. Oke, terakhir pegang bahu. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kami masih depan ya. Sebelumnya nih, Ibu ingin kita review materi minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Materi kita apa sih? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Oke, good. Kalau gitu ada yang masih ingat pengertian pertumbuhan ekonomi apa? Bella apa? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Oke, jadi suatu kondisi di mana PDB kita itu meningkat di suatu negara atau di suatu daerah, itu pertumbuhan. Kalau pembangunan ekonomi ada yang masih ingat? Gabriel? Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang mengikuti perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan pola kegiatan ekonomi. Oke, kalau pembangunan ekonomi dia itu pertumbuhan ekonomi, tapi di dalamnya ada perubahan struktur ekonomi yang tadinya struktur ekonominya agraris berpindah ke sektor ekonomi industri. Nah, kali ini Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Nah, harap tidak ada yang searching ke Google, ke internet. Kenapa? Karena yang namanya pretest ini untuk menguji kemampuan awal kalian. Seperti itu ya. Udah kirim bahan ajar ke kalian, apa sudah diterima? Sudah. Apa sudah dibaca di rumah? Sudah. Oke, good. Nah, kita langsung masuk ke materi hari ini ya. Di materi kita hari ini adalah tentang ketenagakerjaan dan pengangguran. Sebelumnya Ibu akan kasih quote kalian dulu dari Buya Hamka. Pernah dengar nama Buya Hamka? Siapa sih? Penulis, sastrawan ya. Jadi beliau ini membuat quote yaitu, kalau hidup sekedar hidup, kerajaan riba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Intinya dari quote ini apa sih yang bisa kita petik? Bahwa kita hidup di dunia itu punya tujuan. Kita harus bisa bermanfaat untuk orang lain.
tujuan pembelajaran kita melalui pendekatan student center learning. Student center learning artinya model pembelajaran yang berpusat kepada kalian. Ini adalah suatu pendekatan belajar dan model pembelajaran problem based learning. Nanti ibu akan memberikan masalah kepada kalian dan kalian diminta untuk mencari solusinya. Tujuannya pertama, kalian dapat menguraikan pengertian ketenaga kerjaan, membandingkan jenis-jenis tenaga kerja, dan menganalisis permasalahan tenaga kerja di Indonesia dengan tepat. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan cara mengatasinya. Nah, selanjutnya ini masuk lagi di materi kita. Ada yang tahu nggak ketenaga kerjaan itu apa sih? Oke, Nara. Ketenaga kerjaan itu adalah hal bentuknya berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu dulu, lama, dan sesudah. Oke. Nah, dalam ketenaga kerjaan itu berhubungan dengan yang namanya jumlah penduduk. Coba ibu lihat dong, bacain di dalam jumlah penduduk itu apa? Jumlah penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara. Wilayah negara. Berarti kita penduduk apa bukan? Penduduk. Penduduk dibagi jadi dua kelompok. Kelompok penduduk usia kerja dan kelompok penduduk bukan usia kerja. Kalian masuknya penduduk usia kerja atau bukan usia kerja? Usia kerja. Kenapa bilang usia kerja? Iya, karena penduduk usia kerja adalah penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun. Kalau kalian usianya berapa? 17. Kalian yang 16, 17 berarti kalian sudah masuk ke penduduk usia kerja. Oke, selanjutnya apa aja sih masalah ketenaga kerjaan yang kalian tahu, yang kalian dengar dari berita? Pengangguran, tingkat pendidikan yang masih rendah, SDM-nya masih rendah. Terus persebaran tenaga kerja yang tidak merata karena tenaga kerja itu lebih banyak adanya di pulau Jawa. Ya, orang pada berbondong-bondong datangnya di ibu kota ya. Selanjutnya, buruh bukan budak. Kira-kira masalahnya apa nih? Upah minimum, ibaratnya kesejahteraan buruh yang belum termaksimalkan ya. Selanjutnya itu pengangguran, ini gampang banget. Dan yang terakhir udah ada tulisannya serbuan tenaga kerja asing. Nah, sekarang kita langsung ke tugas kelompok. Tugasnya dari gambar yang sudah ditampilkan tadi ada 5 gambar. Masing-masing kelompok menganalisis dan memecahkan satu kasus atau permasalahan. Kelompok 1, Cynthia, Ramel, Media, dan Kerja. Ini boleh searching, boleh dari Iba aja dulu ya. Kalau ada kesulitan atau kendala, kami di sini selaku kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai tingkat pendidikan dan keterampilan SDM yang masih rendah di Indonesia. di kondangan ada prasmanan. Selamat siang teman-teman. Di sini kita akan membahas tentang tenaga kerja asing. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada pemecahan masalah atau solusi dari pemerintah atau masyarakat dalam menghadapi sebuah tenaga kerja asing tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada solusi pertama. Solusi pertama adalah peningkatan kualifikasi tenaga kerja lokal maupun pelatihan dan program pengembangan keterampilan. Ya, saya ingin bertanya, kenapa Indonesia masih menerima TKA, tenaga kerja asing, padahal kan Indonesia memiliki banyak sekali penduduk. Selamat siang teman-teman semua.
Nah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang permasalahan pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi tingkat pengangguran di Indonesia itu justru didominasi sama lulusan S1, lulusan S1, lulusan SMA, lulusan SMK. Jadi malah banyaknya itu yang pekerja itu adalah pendidikan itu malah sampai SMP, yang di SMA sama di S1-nya malah banyak yang jadi pengangguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang topik kesejahteraan tenaga kerja. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perubahan angkatan kerja yang tidak merata. Tadi kan di slide pertama ya kalau nggak salah kan ada Pulau Jawa lebih banyak dibanding pulau lain. Apa nggak sih caranya agar pulau lain sama Pulau Jawa itu sejajar? Artinya nggak cuma di Pulau Jawa doang, pulau lain juga banyak pekerja di lapangan. Menurut Ibu, dari semua yang sudah presentasi itu semuanya sudah cukup baik. Boleh tepuk tangan dong kita semua. Tapi tentunya ada kelompok yang lebih baik dibandingkan kelompok yang lainnya, ya. Ibu akan memberikan reward buat kelompok yang baik. Kelompok yang baik jatuh pada kelompok yang lebih dari kawan-kawan. Selanjutnya Ibu akan memberikan proses kepada kalian. Harap diisi dalam waktu 5 menit cukup ya. PG. Adakah yang berani mengungkapkan kesimpulannya apa sih dari hari ini? Oke, Adel. Kesimpulan yang saya dapat dari anak-anak dari yang diajarkan ini pada hari ini, yang pertama dari kerjaan adalah segala. Ada lagi yang ingin menambahkan kesimpulan? Oke, sih. Yang pertama ada jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniah dan jasmaniah. Oke, itu ya Yesi dan Adel. Selanjutnya, ada yang bisa menyimpulkan nggak apa aja sih kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini di dalam refleksi ini? Oke, Cynthia. Jadi tadi kita sudah membahas apa itu ketenaga kerjaan, ini tenaga kerjaan. Oke, buat selanjutnya, ada nggak sih kendala selama kalian diskusi atau pembelajaran dalam hari ini? Ada kendalanya? Bimo, apa Bimo? Lebih banyak revisi lagi dalam Berikan. Dan yang terakhir, gimana sih perasaan kalian ketika diberikan masalah terus kalian mendapatkan solusi ini? Perasaan kalian gimana? Happy ya. Jadi kalau ada permasalahan nanti ke depannya jangan cuma ngeluh ke pemerintah, ya enggak? Tapi kalian berusaha mencarikan solusi. Jadi jangan untuk hari ini sampai sini dulu. Kita tutup ya. Tadi kan kita berdoa di awal dan di akhir juga berdoa. Tolong dalam ketua kelas siapin untuk berdoa. Bersiap. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dari keseharian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Berdiri. Balik tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.